balik lagi bersama saya Huan dari Klub Tukang Jalan. Hari ini saya akan mengajak jalan-jalan di seputaran Cikini. Ada apa aja di Cikini? Yuk ikuti perjalanan saya hari ini. Taman Proklamator berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dulu merupakan kediaman dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Di tempat inilah dulu pembacaan teks proklamasi pertama kali dikumandangkan sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia. Setidaknya ada 3 monumen yang berada di Taman Proklamator. Antara lain Monumen Proklamasi, Monumen Petir, dan Monumen Obelisk. 3 monumen tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Monumen Obelisk merupakan tugu peringatan 1 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, tugu proklamasinya yang mana? Menurut sejarah, tugu proklamasi tersebut merupakan titik di mana Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di halaman kediaman rumahnya. Yang terakhir, Monumen Proklamator yang ditandai dengan patung Bung Karno dan Bung Hatta sebagai penanda Taman Proklamasi. Tempat menarik lainnya di kawasan Cikini adalah Gedung Metropol. Bangunan ini merupakan bangunan bersejarah dan merupakan cagar budaya dari tahun 1993. Bioskop ini dulu merupakan tempat nongkrongnya orang-orang elit yang ada di kawasan Cikini. Bung Karno, Bung Hatta, dia sering nonton film di bangunan Metropol ini atau gedung bioskop Metropol. Tapi namanya diganti menjadi Megaria karena Pak Karno tidak suka yang berbau dengan kolonialisme. Jadi akhirnya diganti menjadi Megaria. Tapi saat ini kembali lagi menjadi Metropol. Di samping saya ini, masih di Jalan Raya Cikini, ini ada salah satu bangunan tua juga yang bisa dibilang memiliki nilai sejarah. Bangunan ini merupakan rumah pribadi dari sosok seorang Ahmad Subarjo. Dia adalah Menteri Luar Negeri pertama Indonesia setelah Indonesia merdeka. Dan rumah ini merupakan kantor pertama dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Masih di Jalan Raya Cikini, terdapat sebuah bangunan bersejarah juga karena di sinilah juga kita bisa mengenang peristiwa Cikini namanya. Sekolahan ini merupakan sekolah dari anak-anak Presiden Soekarno. Pada saat itu sedang melakukan selebrasi dan terjadi perencanaan pembunuhan terhadap keluarga Presiden Soekarno. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa Cikini. Sekarang saya ada di salah satu ikonnya Cikini. Cuma saat ini sedang dalam renovasi atau revitalisasi, jadi kita tidak bisa mengeksplor kawasan Taman Ismail Marzuki. Ceritanya Taman Ismail Marzuki berawal dari salah satu sosok nasional bernama Raden Saleh. Di tahun 1860-an, dia menghibahkan salah satu tanahnya untuk dijadikan sebagai kebun dan taman publik di tahun 1949. Jadi dulu awal mulanya kebun binatang di Jakarta itu berawal dari sekitaran Taman Ismail Marzuki gitu. Kemudian diganti menjadi Taman Ismail Marzuki setelah jadi kebun binatang karena Gubernur Jakarta dia menginginkan salah satu tempat untuk mengakomodir para seniman Jakarta. Dan sosok Ismail Marzuki adalah salah satu tokoh Betawi yang merupakan seorang seniman. Dia telah melahirkan beberapa karya lagunya, sekitar 200-an lagu ya. Tapi nama aslinya adalah Ismail saja. Sementara Marzuki merupakan nama orang tuanya. Dia sudah belajar musik dari sejak kecil dan dia sangat pandai memainkan alat-alat musik dan sangat akrab dengan masyarakat Batavia yang ada di kawasan Cikini pada saat itu. Jadi Taman Ismail Marzuki didedikasikan untuk para seniman yang ada di Jakarta.
Jalan Raya Cikini adalah bangunan dari SMP Negeri 1 Jakarta yang merupakan sekolah pertama untuk pribumi yang berdiri dari tahun 1907. Sampai hari ini masih berfungsi sebagai sekolah dan menjadi salah satu sekolah berstandar internasional. Dan di sebelah saya, yang sebelah kiri, itu ada juga tempat untuk reparasi tas, sepatu, dan barang-barang lainnya yang bisa direparasi di toko laba-laba. Toko laba-laba juga sejak dari tahun 1898 dengan nama The Spin, yang berarti laba-laba. Sampai hari ini masih menjadi tempat servis yang terbaik di Jakarta. Di sebelah toko laba-laba, kita bisa nyobain salah satu kulineran di Jakarta Pusat, yaitu es krim canang dari tahun 1950-an ya. Nanti kita cobain es krimnya seperti apa, karena es krim ini sebetulnya es krim legendaris yang ada di Jakarta. Ini dia es krim canang. Jadi saya cobain yang coklat, dan ini rasa Malaga atau es krim Malaga. Isinya apa? Nanti saya cobain juga. Nah, yang ini tadi rasa Malaga, kayak anggur ya, namanya Malaga. Tapi memang betul di dalamnya ini ada anggur yang dikeringin, apa namanya? Resin atau kismis sebutannya gitu ya. Jadi saya nggak tahu seperti apa rasanya. Jadi tadi yang coklat udah nyobain, ini yang ngerasa kismis, coba seperti apa? Cobain dulu. Rasanya banyak, jadi ada rasa kopior, terus stroberi, ada juga alpukat, ada juga yang kombinasi, jadi durian, stroberi, coklat, dan lain sebagainya. Itu juga yang satu cup ini harganya 15.000. Ya, jadi nanti bisa mampir ke sini. Ini enak banget daripada coklat yang pertama tadi. Ini aja lah. Ini salah satu yang menarik juga kalau kita jalan-jalan ke Cikini, kita pasti akan banyak menemukan makanan khas orang-orang Belanda katanya pada saat itu. Jadi namanya Tan Ek Chuan, dan ini adalah nama pemilik dari perusahaan roti pada saat itu. Mereka sudah mengoperasikan usaha bakery ini dari tahun 1921, dan cuma ada dua waktu itu, hanya di Bogor dan di Batavia atau di Weltevreden. Jadi sekarang kalau teman-teman mau nyobain roti Tan Ek Chuan, sudah ada di mana-mana sih, cuman lebih afdol kalau pas jalan-jalan di Cikini Raya ini untuk nyobain Tan Ek Chuan. Saya nyobain yang roti gambang karena ini lumayan tebel dan bisa sedikit memberikan rasa kenyang. Satu lagi, salah satu tempat untuk nongkrong atau hangout di kawasan Cikini, ada Bakul Kopi. Mungkin untuk para pecinta kopi sudah nggak asing lagi dengan kedai atau kafe dari Bakul Kopi ini. Logonya yang pakai perempuan pakai baju tradisional atau lokal gitu ya, membawa bakul dengan isian kopi. Nah, gambar itulah yang menjadi ciri khas kopi yang ada di Jalan Raya Cikini dengan nama Bakul Kopi. Tapi apa dibalik dari logo tersebut? Jadi dulu pengusaha dari kopi tersebut di tahun 1878 membeli kopi-kopinya itu untuk di kedainya dia dari perempuan yang menjual kopi dengan membawa bakulnya tadi. Jadi dari situlah mereka membuat logo kopi Bakul Kopi ini dengan perempuan yang membawa kopi di atas kepalanya. Gitu ceritanya. Nah, satu lagi bangunan bersejarah yang ada di Jalan Raya Cikini adalah kantor pos Cikini. Jadi bangunan ini sudah dari tahun 1920 ya. Ketika waktu itu Cikini menjadi salah satu bagian dari perumahan elit yang ada di Batavia, dan sampai hari ini masih berfungsi sebagai kantor pos pada umumnya dan buka 24 jam. Bangunannya sudah menjadi cagar budaya dan ini tidak boleh dirubah menjadi bentuk bangunan lain. Museum
Gedung Juang 45. Ini merupakan salah satu museum yang dimiliki oleh pemerintahan Jakarta. Tapi sebelum menjadi museum, dulu-dulunya di tahun 1920-an, bangunan ini merupakan sebuah hotel dengan nama Hotel Somper yang dimiliki oleh orang Eropa, ya. Jadi karena di kawasan Cikini merupakan kawasan elit, ada hotel, ada kantor pos, ada toko-toko, dan lain sebagainya. Nah, hotel ini kemudian digunakan oleh pemerintahan Jepang pada saat itu, dipakai sebagai tempat untuk pembelajaran pemuda-pemuda Indonesia berpolitik. Jadi tempat pendidikan politiknya pemerintahan Jepang pada saat itu. Nanti ada apa saja di dalam? Silakan datang langsung ke Museum Gedung Juang 45 yang ada di kawasan Cikini. Bangunan inilah tempat para pemuda pejuang kemerdekaan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan sebutan Komunitas Menteng 31. Jadi kita akan melihat apa saja yang ada di dalam museum ini, tapi lebih banyaknya biasanya mengenai tentang para tokoh-tokoh dari pemuda perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh dari pemuda Menteng 31 namanya Soekarno. Dia tokoh politik pergerakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Satu lagi koleksi dari Museum Gedung Juang adalah pavilion yang ada di belakang bangunan utama. Di sini kita akan melihat, atau kita bisa melihat koleksi kebanggaan dari Museum Gedung Juang, yaitu mobil kepresidenan Indonesia yang pertama, atau mobil presiden pertama Indonesia. Itu ada di sini. Cerita menarik dari mobil presiden pertama Indonesia itu sebetulnya satu cerita yang menjadi cerita menarik dari Museum Gedung Juang. Jadi mobil presiden ini dulunya diambil atau semacam dirampas gitu ya dari salah satu staf kepemerintahan Jepang pada saat itu. Jadi salah satu tokoh atau teman dari Soekarno pada saat itu mendekati supir pribadi dari orang Jepang tersebut, dan dia berdiskusi panjang lebar yang pada akhirnya atau pada intinya tokoh tersebut meminta mobil yang sedang diparkir oleh supir tersebut untuk diberikan kepada pemerintahan Indonesia yang baru merdeka. Jadi mobil ini ya katakanlah hasil rampasan dari pemerintahan Jepang pada saat itu. Karena menurut tokoh tersebut, seorang presiden setelah membacakan teks proklamasi, dia kan akan pawai atau konvoy, jadi harus menggunakan kendaraan gitu. Jadi mobil inilah yang digunakan oleh Presiden Soekarno yang pada saat itu belum dilantik menjadi presiden, jadi sudah menggunakan mobil ini dan akhirnya dipakai menjadi mobil kepresidenan pada saat itu. Karena ini sudah siang dan saya harus makan siang, jadi saya akan mencari makanan di sekitaran kawasan Cikini. Ya, itu banyak sekali. Silahkan datang ke sini kalau untuk yang mau makan apa aja ada, gitu ya. Itu lokasinya ada di sekitaran Cikini dan Stasiun Gondang Dia. Oke, jadi sebelum mengakhiri perjalanan ini, saya mohon teman-teman untuk like atau komen, dan utamanya adalah subscribe dan share, karena dengan share atau subscribe saya akan jadi semangat untuk bikin video-video baru. Atau mungkin kalau teman-teman ada ide wilayah mana atau daerah mana yang ingin diketahui, boleh juga di komen ya. Jadi tunggu video selanjutnya dengan perjalanan bersama Klub Tukang Jalan. Dadah.